Kisah penghafal Al-Quran yang murtad di akhir hayatnya. Kisah ini ditulis oleh Rusman Hasiregar. Sebuah kisah miris sekaligus memilukan. Seorang penghafal Al-Quran Hafiz pada masa tabi'in meninggal dengan tidak membawa imannya. Dia murtad karena terpesona dengan kecantikan seorang wanita. Benarlah apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW 14 abad lebih lalu. Beliau bersabda, sesungguhnya ada orang yang melakukan perbuatan ahli surga seperti yang tampak pada banyak orang, padahal sebenarnya dia ahli neraka. Dan ada orang yang melakukan perbuatan ahli neraka seperti yang tampak pada banyak orang, padahal dia termasuk ahli surga. Dalam riwayat yang sahih beliau berpesan, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Hadis riwayat Al-Bukhari 6607. Kisah penghafal Quran yang murtad di akhir hayatnya ini patut kita jadikan ibrah. Berikut kisahnya diceritakan Ustadz Abdul Muti Al-Maidani dalam Nasihat Sahabat. Lelaki gagah termasuk golongan tabi'in itu 270 Hijriah, namanya sebaik-baik nama. Di medan perang dia dikenal sangat berani mengayunkan pedangnya menebus satu demi satu tubuh pasukan Romawi. Selain hafal Al-Quran, dia terkenal akan keilmuannya, kezuhudannya, ibadahnya, puasa daudnya, serta ketakwaan dan keimanannya. Namun tak dinyana terjadi musibah di akhir hayatnya. Dia mati dengan tidak membawa iman keislamannya, murtad sebagai Nasrani, padahal dahulunya dia hafal semua isi kitabullah. Namun semua hilang, tak tersisa kecuali 2 ayat saja. Ayat apakah itu? Apa yang melatar belakangi dia keluar dari agama Allah? Pedangnya masih berkilat di tengah padang pasir yang gersang. Dia hantarkan pasukan Romawi itu ke neraka dengan pedangnya. Tak disangka pula, nantinya dirinya pun dihantar ke neraka oleh seorang wanita Romawi. Tidak dengan pedang, melainkan dengan asmara. Dikisahkan kaum muslimin sedang mengepung kampung Romawi. Tiba-tiba mata Abdah tertuju kepada seorang wanita Romawi di dalam benteng. Kecantikan dan pesona wanita pirang itu begitu dahsyat, mengobrak-ngabrik relung hatinya. Dia lupa bahwa tak seorang pun dijamin lolos dari su'ul khotimah. Tak tahan, dia pun mengirimkan surat cinta kepada wanita itu. Isinya kurang lebih, "Adinda, bagaimana caranya agar aku bisa sampai ke pangkuanmu?" Perempuan itu menjawab, "Masuklah agama Nasrani, maka aku akan jadi milikmu." Syahwat telah memenuhi relung hati Abdah, sampai-sampai dia melupakan imannya dan Al-Quran yang ada di hatinya. Dia seakan-akan menjadi buta dan tuli. Artinya, Allah telah mengunci mata hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 7. Pesona wanita Romawi itu telah mengubur imannya di dasar samudra. Demi tubuh cantik nan fana itu, dia rela meninggalkan Islam. Abdah pun menikahi perempuan itu di dalam benteng Romawi. Kaum muslimin yang menyaksikan ini sangat terguncang. Bagaimana bisa seorang hafiz yang hatinya dipenuhi Al-Quran meninggalkan Allah? Ketika dibujuk untuk bertaubat, dia tak bisa. Ketika ditanyakan kepadanya, "Di mana Al-Quranmu yang dulu?" Dia menjawab, "Aku telah lupa semua isi Al-Quran kecuali 2 ayat saja." 2 ayat itu adalah yang artinya, orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim.
Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Quran Surat Al-Hijr ayat 2-3. Seolah ayat ini adalah hujah untuk dirinya, kutukan sekaligus peringatan Allah yang terakhir namun tak digubrisnya. Dan dia bahagia hidup berlimpah harta dan keturunan bersama kaum Nasrani. Dalam keadaan seperti itulah akhirnya ajal datang menjemputnya. Dia mati dalam keadaan murtad. Astagfirullah, seorang hafiz dan mujahid saja bisa kehilangan imannya. Bagaimana dengan kita yang kurang amalan ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, tidak pernah kutinggalkan setelahku fitnah yang lebih dahsyat bahayanya bagi kaum pria daripada fitnah wanita. Muttafaqun alaih. Catatan: pemuda yang dikisahkan tersebut adalah seorang tabi'in bernama Abdah bin Abdurrahim. Berdasarkan penukilan dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis Imam Ibnu Katsir, beliau meriwayatkan dari Ibnu Jauzi. Namun hal ini dibantah oleh penukilan lainnya, bahwa yang murtad itu adalah pemuda yang tidak disebut namanya. Pemuda itu adalah pengikut dari Abdah bin Abdurrahim, sedangkan Abdah bin Abdurrahim sendiri adalah periwayat kisah tersebut, bukan pelakunya. Wallahu alam. Untuk diketahui, Abdah bin Abdurrahim memiliki nama kunyah Abu Sa'id, seorang ulama yang soleh. Beliau dinilai soduk oleh sebagian ulama. Beliau wafat pada tahun 244 Hijriah. Berikut keterangan Ibnu Jauzi rahimahullah yang artinya, Abdah bin Abdurrahim bercerita, kami keluar bersama grup Safiyah atau Platon ke negeri Romawi. Kami ditemani oleh seorang pemuda yang tidak ada bacaan Al-Quran, kami lebih baik darinya. Tidak ada yang lebih faqih, tidak pula lebih baik menjalankan kewajiban darinya. Dia puasa di siang hari, sholat di malam hari. Kami melewati benteng Romawi, prajurit pun mendekatinya, dan dia turun mendekati benteng. Kami kira dia turun untuk kencing, lalu dia melihat seorang wanita Nasrani dari belakang benteng. Dia pun terpikat hatinya kepada wanita itu. Lalu dia bertanya dengan wanita Romawi itu, bagaimana aku bisa sampai kepadamu, dan seterusnya. Imam Ibnu Jauzi Al-Muntazam fi Tarikhil Umam wal Muluk, jilid 12 halaman 301. Cat 1 1992 Masehi 1412 Hijriah. Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, Tahqiq Syekh Muhammad Abdul Qadir Atta dan Syekh Musyafa Abdul Qadir Atta. Semoga Allah melindungi kita dari fitnah wanita dan fitnah dunia, serta dihindarkan dari akhir yang buruk.